Kalau meja kerjamu di dekat tempat tidur, otak akan bingung saat kamu mau beristirahat. Akibatnya, otak akan sulit ngebedain antara waktunya bekerja dengan tidur. Sabar ya otak, ini ujian. Manusia adalah makhluk visual, dan kondisi di sekeliling kita bisa mempengaruhi kesiapan kita dalam melakukan sesuatu. Makanya, kita akan lebih gampang berolahraga di taman atau di gym daripada di ruang tengah yang biasanya dipakai untuk rebahan. Kalau bisa, gunakan kamar tidurmu untuk tidur dan rebahan aja ya. Jangan taruh komputer, perlengkapan kerja, ataupun TV. Selain itu, taruh ponselmu di ruangan lain dan gunakan jam beker jadul sebagai alarm untuk mencegahmu mainan ponsel di jam istirahat. Dengan begini, otakmu akan percaya kalau kamar tidurmu adalah tempat yang aman dan kamu akan lebih cepat tidur. Saat kamu gelisah dan stres karena susah tidur, nafasmu akan cenderung pendek dan cepat. Coba deh rebahan telentang sambil tarik nafas dalam-dalam. Rasakan pergerakan udara yang masuk ke paru-paru. Kalau dadamu naik, berarti nafasmu pendek. Nah, kamu perlu mengarahkan nafasmu menuju perut, jangan ke dada ya. Saat kamu berdiri, nafas yang dalam bikin tulang rusukmu mengembang. Dan saat kamu telentang begini, udaranya langsung masuk ke perut. Tapi kalau nggak gitu, berarti kamu perlu mengarahkannya ke perut. Gini caranya, buang nafas sampai paru-parumu kosong. Kemudian, tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, perutmu akan membesar. Nah, tahan di posisi ini selama 7 detik. Lalu, buang nafas lagi lewat mulut selama 8 detik. Ulangi langkah yang sama sebanyak 4 kali. Aku nggak perlu ikut-ikutan kan ya? Ngeliatin aja udah cukup kok. Bikin kamarmu tetap sejuk dan teraliri udara pada suhu 15-19 derajat Celcius. Mungkin kamu akan kedinginan di awal-awal, tapi suhu tubuhmu akan turun sebelum kamu tidur. Jadi, kalau kamarmu terlalu panas, bisa-bisa malah kamu akan sulit tidur. Saat mau tidur di siang hari, kelelawar akan masuk gua untuk nyari tempat yang gelap, hening, dan dingin. Kamu pun memerlukan kondisi yang sama. Jauhkan diri dari semua bunyi berisik dan cahaya terang. Kalau perlu, pakai juga penutup telinga. Saat kamu bangun di pagi buta, ternyata masih jam 2 pagi. Aduh, kenapa gini sih? Sebagian orang memang bisa segera tidur lagi setelah bangun di tengah malam. Tapi kalau kamu kesulitan tidur lagi, jangan ngecekin jam terus ya. Yang ada, kamu malah akan stres sendiri. Sebaiknya nggak usah ngelihat jam. Bangun aja dan cari kesibukan kecil. Jangan mainan ponsel atau beraktivitas berat karena itu akan bikin otakmu makin aktif. Coba aktivitas menenangkan seperti baca buku di bawah lampu redup. Trik ini juga bisa kamu pakai saat kamu baru mau tidur. Kamu perlu konsisten dan tidur pada kisaran waktu yang sama setiap malam. Kalau kamu cuma guling-guling di kasur, pikiranmu akan makin terbebani. Solusinya, kamu perlu melakukan aktivitas menenangkan sebelum tidur. Kebiasaan sehari-hari juga bisa mempengaruhi tidur. Kalau kamu terbiasa mainan HP selama berjam-jam setelah seharian kerja, tubuhmu nggak bisa ngerasain lelah yang sebenarnya. Dan kemungkinan besar, otakmu akan terus aktif karena banyak mendapat informasi di siang hari. Coba keluar kamar dan cari udara segar ya. Sebagian orang akan kesulitan tidur kalau kebanyakan minum kopi di pagi hari. Jadi sebaiknya hindari kebiasaan ini. Atau jangan minum kopi di sore hari. Kalau kamu rutin berolahraga setiap hari, lakukan minimal selama 15 menit saat kamu lagi ngerasa males. Di malam hari, kamu akan lebih cepat tidur. Penelitian menunjukkan olahraga rutin bisa memangkas hampir setengah waktu sebelum tidur. Jadi kita bisa mendapat tambahan waktu tidur selama 40 menit. Tapi aturannya cuma satu, jangan berolahraga terlalu malam. Kecuali yoga, stretching, atau olahraga yang menenangkan yang bisa meningkatkan kualitas tidur. Main gadget disebut-sebut sebagai biang kerok terbesar karena waktu kita terkuras banyak saat ponsel atau gadget. Sebaiknya jauhkan dirimu dari gadget 1 atau 2 jam sebelum tidur. Tubuh kita bekerja dengan ritme sirkadian. Siklus ini adalah jam biologis kita yang bisa nunjukin waktu dan mengirim sinyal saat kita perlu tidur. Meski mekanismenya nggak selalu sama dengan jam biasa. Dan sinyal ini diperoleh dari lingkungan, misalnya suara dan cahaya.
Manusia di zaman dulu lebih gampang mengatur rumahnya jadi lebih gelap. Mereka tinggal nutup tirai dan selesai. Kamar mereka langsung gelap. Tapi di zaman now, ada gadget dan teknologi yang bikin proses ini jadi lebih sulit. Ponsel memancarkan cahaya biru yang menghambat hormon melatonin, sehingga kita akan kesulitan mengatur waktu tidur. Saat kamu menggunakan ponsel, turunkan kecerahannya dan aktifkan mode malam yang memfilter cahaya biru tadi ya. Jumlah cahaya yang kita lihat menjadi faktor penting agar tubuh kita tetap tahu kapan waktunya tidur. Saat kamu membuka tirai di pagi hari, cahaya matahari akan masuk, sehingga tubuhmu tahu kalau saat itu kamu perlu bangun dan memulai harimu. Kalau kamu terbiasa tidur siang, ya udah tidur aja, tapi jangan kesorean ya. Pasang alarm biar kamu nggak kelamaan tidur siang dan jadinya malah sulit tidur di malam hari. Sebaiknya tidur siang selama 20 menit sebelum jam 3 sore. Kalau kamu makan makanan berat seperti burger, kentang goreng, atau pizza jam 11 malam, kamu akan sulit tidur. Jadi, kamu perlu makan malam beberapa jam sebelum tidur. Tapi kalau lapar sebelum tidur, gimana? Makan makanan ringan aja. Hindari makanan berat yang bikin tubuhmu tetap terjaga. Meskipun kamu bisa tidur, tubuhmu nggak akan benar-benar beristirahat, karena harus bekerja ekstra untuk mencerna makanan. Dan kalau kamu langsung tidur setelah makan besar, tubuhmu nggak akan sempat membakar semua kalori. Jadi, sebaiknya jangan tidur setelah makan besar meskipun cuma tidur siang. Pijat titik relaksasi di pergelangan tangan sebelah luar, sejajar dengan kelingking. Di situ kamu akan nemu celah berongga. Pijat dari atas ke bawah atau melingkar selama 2-3 menit pada kedua tangan. Ada juga titik di area kaki yang akan membantumu rileks sebelum tidur. Cari titik tertinggi di pergelangan kaki. Kemudian, tempelkan 4 jari tanganmu di atas pergelangan kaki. Tekan titik di belakang tulang kaki terbawah. Pijat dari atas ke bawah atau melingkar selama beberapa detik. Trik ini memang terdengar aneh, tapi siapa tahu bisa ngebantu kan? Katakan jangan tidur pada dirimu sendiri, sama seperti tubuh yang nggak mau diperintah. Larangan tadi juga bisa membuatnya memberontak. Bayangkan kamu lagi ada di tempat indah dan tenang. Di situ ada pantai berpasir, kelapa, matahari cerah, air laut bening, dan orang terkasihmu. Gunakan imajinasimu untuk bikin skenario yang bisa bikin tubuhmu rileks. Jangan lupa mandi atau berendam. Saat kamu lagi pengen rileks di tengah waktu santuimu, sebaiknya mandi air hangat. Merendam kaki dengan air hangat juga bisa membantu. Sebagian orang bilang tidur mereka lebih nyenyak saat mereka nginep di hotel. Mungkin kamu udah ngelakuin banyak hal untuk bisa tidur nyenyak, tapi kasur dan bantalmu kurang cocok sama kamu. Sebaiknya upgrade tempat tidurmu tiap 5-8 tahun. Kamu memang perlu merogoh kocek, tapi tidurmu akan lebih nyenyak. Aktivitas menenangkan seperti menulis juga bisa membantumu tidur nyenyak. Saat di tempat tidur, kamu akan sering mikirin hal-hal yang seharian udah bikin stres, atau malah agendamu di esok harinya. Buat daftar semua hal yang mengusik ketenanganmu. Tulis juga hal-hal positif yang telah terjadi sebelumnya agar otakmu bisa fokus pada hal-hal positif. Selamat tidur.